mudah-mudahan kebaikan untuk kegiatan kita malam hari ini. Ala diniyah wa ala kulli niyatin as-sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan siapapun yang rajin melafalkan salawat diundang oleh Allah dengan segera, bukan menghadap kepadanya ya, tapi diundang ke Baitullah untuk bisa umrah atau haji ya, karena di sana sekarang sudah normal situasinya ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa segera berangkat ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Saya baru masuk ini. Terima kasih, Pak. Baik Kang Ruslan, sama-sama. Pak Ruslan ini juga dari Bandung, Bu Dini ya. Ini, baik. Ya, ada juga Pak Fikri, ini dari Bandung juga. Kemudian ini baru mau bergabung ada Bu Bianti Ratna, ini dari Magelang ya. Ini ada baru juga Pak ini ya, Pak Miftah ya dari Goa ya, Sulawesi ya. Mudah-mudahan tugas untuk Pak Hendra nanti mengajak Bu siapa? Sarawiah ya. Untuk Bu Sarawiah ya. Bu Sarawiah. Nanti saya juga akan masukkan lagi Ibu Emi ya. Itu dari Bengkulu untuk bisnis sirup ya. Waktu saya ngajar diminta oleh Kang ya. Nah, itu sampai sekarang saya masih jadi resellernya sirup kalamansi ya. Nah, itu sampai hari ini masih jual itu, Bu. Itu luar biasa sekali. Nanti ada juga dari Manado, itu student saya ibu-ibu, tapi suaminya barusan meninggal itu, Pak. Yang bikin Pak siapa ya? Selfie atau siapa gitu. Suaminya meninggal, terus bikin. Suara kamu masuk, Dev. Oh ya, maaf Pak, bentar Pak. maaf. Nah, ini ayah namanya Bu Bianti, ini bikin prol tape ya. Di Magelang. Ini teman kuliah saya di Jogja. Priben Jeng sehat? Jeng Bianti sehat ya. Nah, ini cantik nggak? Ya, cantik kan bintang tamunya hari ini kan? Ya. Alhamdulillah sehat ya nomor satu. Ya, tapi masih cantik Yangti lah ya, Yangti. Yangti terus. Dan ini ada Bu Lina. Ya, Bu Lina Erliana ini di Kerawang. Sekarang lagi suaminya sering ikut-ikut dengerin, kemarin nanya juga akhirnya. Nah, berarti kan saya bersyukur suaminya support kegiatan ini. Yang paling penting adalah itu. Baik, tidak mengurangi waktu, segera dimulain aja, mangga Bu Dini Soeharto. Baik. Terima kasih Pak Yoyo. Ya. Baik. Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Yoyo sudah diundang di sini dengan senang hati. Ya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak saya juga salam kenal kepada semuanya. Perkenalkan saya Dini Soeharto adalah nama bapak saya. Saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Danone seperti Pak Yoyo bilang, dan alhamdulillah juga masih masih dipercaya untuk bekerja di perusahaan Danone tersebut. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan mungkin bukan mengajari ya, tetapi share saja mengenai teknik fotografi. Tentunya Bapak Ibu sekalian sekarang ini kan sedang melakukan usaha, melaksanakan usaha, di mana salah satu bentuk untuk meningkatkan usahanya adalah bentuk produknya, tampilan produk untuk menarik konsumen supaya otomatis kan produknya laku gitu istilahnya seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk menampilkan produk tersebut supaya terlihat menarik dan akhirnya membuat konsumen ini ingin mengetahui lebih dalam dan ingin mencobanya dan akhirnya membeli pastinya ya. Nah,
ini kebanyakan tadi saya sudah dapat info dari teman-teman semuanya yang tadi sudah join bahwa kebanyakan adalah produk dari makanan, gitu ya, produk makanan. Nah, seperti apa untuk sharing fotografi? Sebelum saya sharing adalah saya ingin, kenapa sih saya belajar fotografi, gitu kan? Saya walaupun masih bekerja memang kenapa belajar fotografi? Saya pernah sakit, Bapak Ibu, sakit. Jadi saya ingin refreshing di tengah-tengah kesibukan padatnya kerja ini. Saya ingin merelaksasi dengan hobi. Kebetulan saya memang suka foto, tetapi ingin memperdalam. Supaya apa? Supaya saya ingin mendapatkan kepuasan atau ya kesenangan ya dengan melakukan foto. Kalau kita melakukan foto dan kemudian hasilnya itu bagus dan bisa dinikmati oleh banyak orang dan diapresiasi, apalagi diapresiasi, itu membuat saya khususnya itu merasa bahagia, senang. Nah, itu salah satu membuat stimulasi, refreshing di pikiran saya, membuat saya happy, akhirnya refresh kembali. Ya. Dan kemudian di mana saya belajar fotografi adalah salah satu komunitas, dulu namanya Moto Kujek, sekarang namanya berganti dengan Motomoro. Nah, di situ komunitas ini memang kebetulan saya juga salah satu pengurusnya. Nah, di sini juga banyak juga di situ ibu-ibu yang dari anak usia 12 sampai 70 tahun yang belajar untuk fotografi. Dan kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga dan pelaku usaha juga. Banyak juga yang tadi saya sampaikan adalah salah satu di Lampung ada Ibu Gusti itu sekarang fotonya sangat bagus sekali dan menunjang sekali untuk produknya. Gitu ya. Baik, saya akan share sedikit mengenai basicnya fotografi itu seperti apa dan saya sesuaikan dengan untuk pemahaman ibu-ibu supaya lebih mudah dipahami. Saya share sebentar, izin ya Pak. Pak Yoyo. Silakan. Baik. Oke. Oke. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, inilah jagoanku. Kenapa disebut jagoan? Saya menyebutnya jagoan, ya, karena jagoan ini adalah jagoannya Bapak Ibu semuanya, jagoan produknya. Nah, masing-masing kan punya jagoan nih. Ada yang tadi dikeripik, mungkin bawang goreng atau apapun lah itu bentuk usahanya ini adalah jagoannya. Nah, bagaimana menampilkan jagoan ini supaya terlihat lebih menarik sehingga menarik konsumen untuk membeli. Nah, dari ini. Pertama, untuk menampilkan jagoan ini akan difoto, istilahnya seperti itu ya teman-teman atau Bapak Ibu, adalah harus mengenali produk, kemudian kenali alatnya dan cahayanya. Ini untuk membuat suatu foto ini lebih menarik. Pertama, kenali produk. Produknya ini apa? Harus tahu pastinya bentuknya seperti apa, nanti akan disesuaikan dengan peralatan yang ada. Nah, peralatannya seperti apa untuk foto ini nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, cahayanya juga, cahaya di rumah seperti apa, itu Bapak Ibu juga harus mengenali. Oke, baik. Nah, jagoannya Bapak Ibu semuanya ini, ya, karena jagoan ini yang akan membantu Bapak Ibu untuk tentu saja ujung-ujungnya adalah mendapatkan income. Nah, menampilkan jagoannya Bapak Ibu semuanya adalah kita harus tahu kategorinya apa. Kategorinya adalah makanan kah, atau yang tadi laundry, atau salon, atau apapun gitu ya. Nah, jenisnya apa? Kalau makanan jenisnya padat, botol bentuknya atau cair, atau apapun bentuknya, jenisnya seperti apa gitu ya. Nah, karakternya seperti apa? Karakternya adalah cair atau padat. Nanti juga ada sendiri-sendiri cara menampilkan fotonya. Nah, apa kekurangan dan kelebihannya? Kekurangan kelebihan ini maksudnya adalah bagaimana misalnya nih contoh adalah apakah produk kita ini istilahnya bila di luar dari pack itu mudah istilah ada batas waktu kadaluarsanya atau tidak, itu juga harus kita pahami dulu. Nah, tujuan dan targetnya untuk menampilkan si jagoan ini pastinya ada dong. Nanti misalnya contoh laundry ini, tujuannya apa, targetnya apa sih untuk memoto tuh yang mana dulu gitu. Apakah dilihatnya dari tampilan tokonya atau laundry-nya atau laundry-nya, packaging-nya atau seperti apa. Itu yang harus ibu-ibu akan tampilkan di
di mana ibu-ibu ingin menampilkan kepada konsumen supaya lebih menarik kepada konsumen. Oke, baik, lanjut. Nah, ingat fokus. Fokus adalah ada beberapa yang kita harus fokus. Oke. Pertama, senjata kita untuk melakukan foto saja ya, melakukan foto si jagoan tadi adalah kita harus cek, kita menggunakan HP saja, bukan kamera. HP apapun bisa, Bapak Ibu, ya. HP bisa. Kemudian di HP ini adalah kita pertama karena HP ini adalah bukan mata, jadi lensa kamera itu harus dibersihkan segala macam, harus benar-benar bersih, ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kan tahu nih kamera depan, belakang ini harus benar depan dibersihkan, di belakang juga bersih. Itu pertama kali untuk peralatan yang kita harus lakukan, gitu ya. Kemudian persiapkan panggung. Panggung itu apa? Panggung itu adalah tempat untuk nanti memfoto produk, ya. Seperti apa panggungnya nanti akan saya sampaikan detail. Nah, kemudian adalah distorsi. Distorsi ini adalah supaya jangan sampai salah menampilkan produk kita, point of interest-nya tidak salah gitu loh. Misalnya contoh nih, ibu-ibu akan menampilkan botol, misalnya ada jamu lah, menampilkan jamu di botol gitu. Nah, itu kan ada mungkin akan menampilkan juga dengan gelas, dengan jamu yang sudah di gelas. Jangan sampai salah menampilkan yang gelasnya bukan botolnya gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Oke. Baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu, saya lakukan dengan pelan-pelan. Oke, nah ini dia. Panggung yang terbaik. Sebentar ya. Nah, ini panggung yang terbaik adalah tempatnya. Tempat ini adalah di meja saja, misalnya kita persiapkan di meja. Meja ini tentu saja luasnya memang tidak perlu meja yang besar. Yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa melakukan sesuaikan dengan ukuran produknya. Saya rasa sih tidak ada kan yang produk terlalu besar. Itu juga pasti botol atau bungkus plastik seperti itu kan ya, di packaging yang plastik atau sebesar-besarnya kan juga terlalu besar. Jadi meja yang pasti muatlah untuk produknya, gitu ya. Nah, untuk alasnya pasti menggunakan alas karena meja itu kan pasti dari kayu atau dari besi atau apapun. Nah, lebih baik sih memang yang polos gitu ya. Nah, nanti untuk mengakali kalau tidak punya meja polos seperti apa? Nanti kita bantu untuk mengakali seperti apa sih, ada tipsnya. Gitu ya. Nah, juga warna nih Bapak Ibu. Warna juga harus disesuaikan. Jadi jangan sampai produk kita warnanya merah misalnya, packagingnya merah nih, tetapi mejanya atau enggak menggunakan alas kartonnya merah juga. Jadi tidak kontras. Justru malah sama dengan ini, tidak menonjol nanti barangnya. Jadi harus kontras antara alas dengan produk yang akan kita tampilkan. Ya. Nah, kemudian ada unsur pendukung pastinya. Apa itu? Mungkin sejenis wadah kalau misalnya nih kita ada produk keripik. Mungkin ada packagingnya keripik akan ditampilkan, ada juga keripik yang dituangkan di dalam wadah kecil gitu, mangkok kecil gitu ya Bapak Ibu. Atau mungkin minuman jamu yang ada juga, misalnya pada saat fotonya jamu yang dituangkan di dalam gelas, atau jamu dengan jamu masih di botol atau jamu yang sudah di gelas, misalnya seperti itu. Atau mungkin produk sirup, mungkin sirup atau dengan yang isinya sudah dituang gelas dan di bawahnya dikasih es batu seperti itu. Itu masuk adalah alat pendukung, unsur pendukung untuk apa? Untuk menampilkan lebih menarik lagi, gitu ya. Nah, kemudian adalah pemilihan angle. Angle-nya juga adalah angle itu memang angle itu apa sih? Cara pandang kita, angle itu cara kita memandang. Jadi pada saat kita mengambil foto itu adalah sama dengan konsumen itu melihat barangnya. Jadi pada saat mengambil produk, foto produk itu dari eye level itu adalah sejajar dengan mata. Itu juga sama, konsumen akan melihat sejajar dengan mata, atau lebih tinggi, atau juga mungkin dari atas, benar-benar dari atas, gitu ya, flatly, itu juga bisa, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kemudian kita lanjut. Kok nggak mau gerak? Sebentar ya. Kok stuck? Oke, sebentar ya, saya stop sharing dulu.
suka seperti ini. Stuck. Nah, oke. Ya. Oke. Ya. Nah, ini bagaimana pencahayaan. Pencahayaan itu cahaya pastinya ya, cahaya untuk apa? Untuk supaya produknya ini terlihat langsung kesorot gitu ya. Seperti kalau kita ada tampilan di panggung itu kan pasti apa namanya penampil itu kan disorot dengan cahaya supaya terlihat fokusnya adalah di produk kita. Nah, seperti apa sih cahaya yang menjadi cahaya bisa mendapatkan si jagoan ini lebih menarik itu seperti apa? Intensitasnya cukup, terang atau kuat. Nah, biasanya kalau saya memoto itu cahaya bukan dari atas nih, atas karena kenapa? Kenapa kalau dari apa lampu di atas di ruangan itu adalah membias karena apa bayangannya itu tidak jelas jadi kadang-kadang malah kalau kita mau foto itu bayangan kita yang terlihat. Nah untuk itu biasanya saya matikan kemudian saya menggunakan senter gitu ya. Senter itu murah kok Bapak Ibu, saya menggunakan seperti ini. Lihat ya, ini cuma kemarin beli dengan baterainya cuma 25 atau 30.000. Kalau baterai senternya saja 15.000 itu murah jadi tidak terlalu mahal. Kemudian diarahkan bisa dari depan, dari samping, dari kiri atau dari belakang produk itu sendiri. Nah, kadang-kadang nih Bapak Ibu, kalau kita memfoto itu ada pantulan cahaya sehingga justru cahaya ini membuat produk terlihat malah backlight itu apa ya? Tidak jelas gitu ya. Nah, untuk itu bisa diakalin gitu ya. Saya selalu menggunakan ini Bapak Ibu. Kertas kalkir tahu nggak Bapak Ibu? Ini murah nih, paling cuma berapa sih? Kertas kalkir itu seperti ini. Kertas kalkir itu seperti karton tapi tipis gitu ya. Jujur saya juga baru tahu nih kertas kalkir setelah belajar fotografi ya. Mungkin bagi yang sudah biasa melakukan kreativitas yang mengenai kertas mungkin lebih hafal ya gitu. Saya tahu setelah tahu kertas kalkir. Nah, ini kertas kalkir ini kalau produk kita foto cahaya dari belakang produk itu pasti akan backlight. Jadi produknya malah tidak terlihat jelas. Nah, untuk mengantisipasi atau untuk memanipulasi supaya cahaya itu disaring sehingga produknya jelas adalah di depan center ini atau di depan center itu kita letakkan tadi kertas kalkir. Itu akan lebih soft jatuhnya dan kemudian cahayanya terang di belakang tetapi produknya jelas. Ya nanti bisa dicoba jadi antara kamera, HP, ini produk terus kemudian di belakangnya adalah cahaya. Nah, ini cahaya di belakang. Nah, senternya itu pas diletakkan di depan center gitu ya. Itu kertas kalkir. Supaya cahayanya tidak malah justru menghalangi produk. Oke, baik kita lanjut. Nah, sumber cahaya itu bisa banyak sih sebenarnya Bapak Ibu bisa dari cahaya ilahi dari cahaya pagi hari gitu ya. Itu juga bisa dilakukan untuk melalui jendela itu juga bisa. Kemudian selain ini senter, lilin atau lampu ini juga bisa yang tadi. Tapi jangan menggunakan bleach betul. Bleach ini adalah terlalu justru malah akan lebih silau gitu ya. Nah, yang akan mengenai cahaya ini buat saya pribadi mungkin berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi, saya lebih mudah buat saya adalah menggunakan senter. Selain murah dan lebih mudah. Tapi Bapak Ibu boleh coba nanti menggunakan lampu. Bapak Ibu, kadang-kadang nih pada saat kita foto produk yang terbuat dari botol yang botol gelas gitu. Itu yang memang agak sedikit kita lebih hati-hati. Kenapa? Karena pada saat kita letakkan cahaya itu pantulannya kan justru terlihat jelas gitu ya dari botol gelas itu. Jadi memang harus hati-hati, lebih baik diakalin dengan yang tadi dengan kertas kalkir. Kecuali memang botolnya dari plastik itu lebih aman
gitu ya, akan lebih aman dibanding dengan yang gelas itu memang agak susah. Jadi pasti akan ada itu pantulan yang akan membuat jadi point of interest itu apa ya? Mata konsumen atau mata kita memandang dari produk tersebut malah fokusnya di cahaya yang keluar dari gelas tadi, bukan produknya. Itu sih ya. Baik. Nah, cahaya ini bisa dibuat tadi saya sampaikan adalah dari depan, kemudian bisa juga dari samping dan juga dari belakang, gitu ya. Baik, itu saja sih Bapak Ibu yang saya sampaikan ini sesuatu yang sangat simple. Bisa Bapak Ibu nanti kalau bisa lebih detail bisa kita praktekkan. Nah, sedikit saya akan share mengenai hasil karya sebagai gambaran Bapak Ibu semuanya untuk seperti apa sih tampilan mengenai hasil dari foto-foto produk yang sudah ada, gitu ya. Saya akan share sedikit lagi, satu lagi saya akan share. Baik. Sorry, teman-teman, Bu Dini ini juga punya Facebook ya. Namanya ya sesuai Dian Dini atau Dian? Dian Soeharto. Dian Soeharto itu ada di Facebook saya juga. Jadi nanti kalau yang pada mau bergaul, mempengaruhi beliau supaya segera pensiun, ya, mau nanya-nanya fotografi, ini boleh langsung add aja beliaunya supaya banyak teman, jadi banyak ilmu. Nah, beliaunya orangnya menurut Coach Jo adalah semua sahabat Coach Jo insya Allah hospitality-nya luar biasa. Dan beliau ini tidak hanya mengajar fotografi, nanti juga bisa ngajar dandan juga sebagai pelaku usaha UMKM. Itu juga ini kayak ibu-ibu yang sudah punya toko kelontong, punya outlet, itu kan harus berpenampilan pantas di mata para pelanggan mereka. Nanti di titik-titik yang lain beliau juga bisa akan ngajar itu, ngajar dandan ya, walaupun sudah umur kayak Bu Bianti ini udah 50 gitu ya, nanti masih bisa dibikin menjadi umur 17-18 tahun lagi. Nah, Bu Heni, nah itu 15. Bu Heni bisa dibikin kayak anak ABG lagi Bu Heni. Nanti kuenya tambah, waduh, Bu Dinara Bolen itu yang jual Masya Allah, budaknya gelis gitu kan. Aduh, begitu ya Bu Heni ya? Ya Pak. Bu Heni ini yang Dava Haikal ini beliau punya jualan bolen, kemudian banana crispy. Nah, itu rasanya jauh lebih enak daripada Kartika Sari. Adanya ada di Kerawang. Luar biasa. Ya. Nanti kamu Bapak Ibu nanti boleh loh tag. Ya, nanti insya Allah mereka pasti akan nge-tag yang ingin belajar fotografi ya. Sok, mangga lanjut. Boleh. Baik, terima kasih. Oke, baik, nanti saya share lagi. Oke. Ini sedikit Bapak Ibu ya untuk contoh-contoh ya sebagai gambaran Bapak Ibu nanti bagaimana sih untuk memoto produk, karena ini memang sesinya singkat ya. Jadi saya sampaikan tadi adalah sesingkat mungkin karena Bapak Ibu kan masih awam mengenai fotografi, jadi saya sampaikan sesingkat mungkin mudah dipahami. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh haskar dari teman-teman dari Motomoro. Ada suaranya belum ya? Belum, Mong. Oh, belum. Oh, sebentar. Baik, maaf. Coba lagi aja. Baik. Oke, sebentar ya. Oh, udah saya close. Saya buka lagi dari sini. Mohon tunggu sebentar. Oke, baik. Sudah. Tadi saya lupa sound-nya di on-in ya. Sekarang sudah. Udah ya? Oke. Baik. I won't make it easy for you now. You got too many
night. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. You're sweet. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. You're sweet. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Feel free. I wanna make you sweat on me. Just take a hint. You got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Baik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang Baik. waktunya ibu-ibu ada yang mau tanya, mangga. Pertanyaan, monggo silahkan. Saya Pak. Siapa Monggo nih, Bunung? silahkan. Nah, ya ini Silahkan, Bunung. Bunung ini produknya banyak sekali, Mung. Jadi ada Luar asinan, biasa. ada donat, ada bikin bolen juga, Luar biasa. ya. Tapi fotonya kalau saya melihat ya, beliaunya sudah moto-moto. Cuman kalau di posisi kamu tadi kan Baik. penampilannya adalah yang mungkin Bunung nanti akan tanya sendiri, tapi saya sering melihat foto-foto beliau. Jadi sudah ada fotonya bagus. Tapi nanti ada tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisannya itu nanti mohon dikasih input. Tapi Bunung mau enggak? Silahkan tanya, Bunung. Monggo, silahkan Bunung. Bunung monitor. Ini jaringannya Bunung ya. Mangga Bunung. Halo. Ya. Iya, Bunung silahkan. Ya, dari saya lihat tadi diperhatikan gambar-gambar, kayaknya latarnya tuh lebih apa ya, lebih kurang jelas daripada. Simple. Iya, agak simpel ya Bu ya, agak kalem baik. Bu ya, betul ya? Ya, betul. Berarti kita fokus ke makanan, berarti itu ya? Yes, ya, betul. Baik. Nah, untuk tulisan. Ada lagi Bunung? Baik. Untuk tulisan sebaiknya kan suka ada yang nimpak ke makanan atau di bawah makanan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Baik. Terima kasih Bunung. Saya coba jawab ya. Baik, betul teman-teman Bapak Ibu semuanya, bahwa karena kita akan menampilkan jagoan kita tadi kan, otomatis adalah kalau dalam bahasa fotografi adalah point of interest, POI. Itu adalah poinnya di mana supaya mata kita itu tertujunya satu. Jadi yang lainnya itu adalah bukan ditiadakan, tetapi lebih tidak ditonjolkan. Yang tadi Bunung sampaikan bahwa kenapa di belakangnya lebih burem seperti itu ya, blur istilahnya kalau kami ya, blur. Betul, memang yang lebih ditajam adalah di produknya saja. Di produknya lebih tajam supaya apa? Supaya mata kita fokus di produk. Jadinya ingin tahu produk yang lainnya tuh hanya pemanis gitu ya. Dan untuk menunjang lebih indah saja tetapi tidak ditonjolkan. Pertama itu. Kedua adalah kalimat itu kalau memang diperlukan juga perlukan karena memang produk kita apa, merek itu pastinya ya. Produk ada, tulisan jangan terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, hanya apa sih yang ingin kita sampaikan ke konsumen. Contoh misalnya nih, produk misalnya nih, jamu misalnya mereknya jamu sehat misalnya ya.
jamu sehat, sehatnya dibesar. Yang kecil adalah itu menunjang sehat dan energi. Itu saja. Jadi tidak terlalu, dan jangan pernah menutupi produk. Karena penunjang poin utamanya adalah produk, kemudian keterangannya itu adalah kalimat tidak menutupi produk, dan kalimat ini juga kalimatnya menggunakan, kalau kita bilang font ya, bentuk hurufnya juga jangan yang neko-neko, yang mudah dibaca, gitu, yang mudah dibaca. Apalagi kita harus tahu dulu, Bapak Ibu, mungkin sudah disampaikan oleh Coach Ye ya, bahwa kita akan menjual itu adalah harus tahu dulu segmennya ke siapa, gitu ya. Segmennya juga harus tahu kita untuk mapping, untuk marketingnya kan seperti itu ya Pak Coach Ye ya. Nah, betul. Nah apalagi kalau jamu ini kan ya bukan, kecuali memang jamunya sudah premium, itu beda lagi. Tetapi kalau yang masih masih yang premium ke bawah, lebih baik itu yang simple, mudah dipahami oleh kalangan siapapun. Jadi kalimatnya, bentuk tadi saya sampaikan, bentuk dari hurufnya jangan yang neko-neko, yang simple tetapi tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Gitu, Bu Nung. Itu yang saya sampaikan, Bu Nung. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi tetap fokusnya ke produk kita ya, Bu Nung. Oh iya betul lah. Tulisannya juga ini, Bu Nung. Jadi yang dimaksud jangan neko-neko seperti Bu Dini sampaikan, itu contohnya simple, yang Arial, Time Roman, itu yang seperti itu. Jadi dibaca ini jelas, kayak di Zoom ini, nah itu kan ada tulisan-tulisan yang nggak muncul gambarnya kan, Bu Nung, Bu Nisma Hanim, Pak itu Miftah, Devina. Itu kan tulisannya kan enak, putih tapi terlihat terbaca. Yang dimaksud Bu Dini adalah itu. Jadi jangan tulisannya terus warna-warni, anak abang, hijau, kuning, apa ya, gitu. Betul. Nah, itu. Jadi ini fokusnya akhirnya orang yang lihat itu menjadi hilang. It's not focus to the product, tapi fokus kepada warna-warni gitu. Ya, kayak saya cowok aja, Pak Hendra, siapa Pak Fikri gitu. Itu juga kalau ngelihat cewek warna-warni juga jadi blur gitu. Kita mau ngelihat ceweknya, kenapa jadi ngelihat banyak bajunya warna-warni gitu. Nah, ini pasti juga akan merubah fokus. Nah, ini sebagai contoh di sini kan ada punyanya bawang gorengnya Bu Yusnidar. Nah, ini clear bahwa yang background-nya putih gitu. Lihat Nung ya, kamu ada yang bawang goreng ya. Coba saya lihat ya. Nah, ini boleh nggak saya kasih masukan ya? Saya belum lihat nih. Sebentar, saya pin dulu ya Pak ya. Ya. Saya pin supaya clear. Nah, ini sudah bagus, tapi terlalu banyak ini Bu. Produknya terlalu banyak. Ibu akan menampilkan ada berapa sih? 2, lebih baik. Contoh bawang gorengnya ini mangkoknya lebih kecil. Kemudian 2 saja Bu. Maknyus sama yang bawahnya saja. Gitu ya. Nah, kalau yang serbet, tatakan, bawang ini nggak apa-apa, tetapi bawangnya 1-2 aja nggak usah. Ini malah terlalu, nanti kita mau fokusnya ke siapa bingung ini Bu. Supaya apa? Supaya kita fokusnya, bawang gorengnya itu bentuknya seperti ini di mangkok kecil, tapi lebih fokus ke kan kalau di toko yang dilihat oleh konsumen itu kan packagingnya kan, bukan isinya. Isinya ini hanya sebagai contoh, ini loh bawangnya kering, tapi packaging yang di toko nanti dibelinya yang merek ini ya Bu, istilahnya kan ke konsumen kan seperti itu. Kalau menampil, nah artinya apa? Bentuk bawang goreng di di mangkok ini kecil saja, yang ditonjolkan adalah yang maknyus sama yang 1 saja. Yang lainnya tidak usah ditambahkan, boleh bawang goreng bawah ini telanan bagus, ini serbet bagus, terus kemudian ada padi ini juga bagus. Yang 3 ini take out saja sama bawang yang di mangkok ini, karena terlalu banyak nih Bu. Justru tidak fokus nanti malahan. Kalau menurut saya seperti itu ya, mungkin. Ya. Seperti itu dari jadi teman-teman, saya pikir untuk potret produk memang sebaiknya adalah per item ya, per item. Nah, sehingga kalau di-share mungkin bisa ada beberapa item. Tetapi saya sendiri selama saya bekerja di Salim, bekerja di oil and gas, itu yang bukan makanan gitu ya. Memang kalau memfoto produk itu ada momen foto-foto itu mayoritas itu adalah foto-foto yang
mempunyai brand masing-masing. Ada misalnya kayak Indomie, ya di fotonya Indomie aja, tapi nanti ada momen itu di foto yang namanya family product. Ada rasa ayam, rasa soto mie, rasa mie goreng, rasa apa. Nah, itu ada sesi tersendirinya namanya family product gitu. Nah, kalau family product mohon penjelasannya Bu Dini, silakan Bu. Kalau yang family product itu seperti apa aspeknya? Yes, baik ya. Kalau family product itu sebaiknya seperti ini. Kan tujuan kita adalah memperkenalkan satu-satu produk ini kepada konsumen, bukan? Nah, sebaiknya memang satu-satu. Tetapi kalau di belakang mau misalnya nih ada satu yang semua produk difoto, gitu ya. Tetapi begitu ada juga ibu-ibu adalah menampilkan flyer itu setiap produk satu-satu, gitu. Atau misalnya nih satu flyer seperti itu, yang satu family di atasnya, yang satu besar produk satu di bawah, nanti ada bikin flyer lagi seperti itu. Gitu supaya apa? Supaya kita konsumen itu jadi nggak mungkin kan konsumen menghafal produknya banyak seperti itu, nanti malah nggak hafal sama sekali, malah terlewatkan. Menampilkan, ini loh kami produk apa saja boleh, tetapi ada satu-satu yang lebih ditonjolkan apa. Mungkin nanti bikin flyer seperti itu, semua produknya ditampilkan, satu lagi ditampilkan menonjol apa, itu juga lebih baik seperti itu sih. Apalagi untuk di medsos. Medsos kan kita bisa menampilkan banyak nih, gitu. Tapi menampilkan satu flyer, semua family product ditampilkan juga bagus. Seperti itu sih, Ibu. Baik. Coach, tanya, Coach. Coach Yo, itunya nggak diaktifkan, speakernya. Siap, thank you Bu Nisma. Ya. Ayo, mangga ada. Pak. Ya. Boleh mau nanya? Ini, mangga Bu Nisma. Ya, tentang fotografi ini sangat menarik ya, saya suka foto-foto gitu ya. Untuk foto-foto tampilan apapun, dalam hal ini makanan, produk gitu, bisa nggak kita kolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store, seperti Photoshop, yang seperti itu, atau Grid, seperti itu. Oh, baik. Sorry, ini kita koneksi lagi dengan apa? Bu Dini nampaknya lost sinyal kali ya. Iya. Oke, tapi kita tunggu. In prinsip, Bu, apapun fasilitas yang Play Store apa segala macam itu adalah menurut saya sih baik gitu ya. Tapi memang ada perlu belajar tambahan-tambahannya itu Photoshop apa. Nah, seringkali saya melihat ibu-ibu ada yang rajin kotak-atik Photoshop pakai apa. Kalau itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik, nggak apa-apa, teruskan aja Bun. Tetapi kalau apa yang dimaksud Bu Dini, tadi kan beliau juga belum ngasih teknik-teknik. Kok bisa Bu caranya fotonya itu ini, tetapi belakangnya supaya bisa blur itu tekniknya gimana? Nah itu boleh habis ini nih, Coach Dini, insya Allah udah bergabung lagi. Nah itu bisa kita tanyakan. Saya aja sampai hari ini belum bisa itu Bu. Ada foto anak saya gitu kan, anak saya wajahnya kelihatan, tapi dalamnya itu bisa blur gitu. Nah itu bisa ditanyakan. Jadi ini tadi Din, si Bu. Mohon maaf, connecting saya tiba-tiba hilang. Saya pakai HP dulu nih. Saya coba di laptop. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Jadi ada pertanyaan nih tadi, Mong. Bu Nisma tanya, Bu, bagaimana kalau hasil-hasil foto itu dikolaborasikan dengan sesuatu yang ada di Play Store seperti Photoshop, seperti apa? Nah itu menurut Bu Dini seperti apa gitu? Kalau yang tadi saya sempat menjawab, kalau ibu sudah mahir dengan Photoshop-nya, itu justru akan mempercantik sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang perlu diingat bahwa kita membuat itu, ya, membuat foto itu bukan untuk keinginan kita, tapi adalah keinginan para pelanggan. Jadi view kita ini harus dipasang di, oh orang kalau melihat, oh cantik ya,
Saya juga kalau melihat ada ibu-ibu jalan di mall sendirian, ya, dandanannya bagus, padu padan ininya bagus, wah cantik sekali ibu, padahal ini istrinya orang gitu kan. Tetapi saya tetap akan melihat bahwa ini cantik gitu. Nah itu seperti itu Bu. Jadi ada wah gitu ngeliatin wah. Ya karena saya laki-laki pasti saya begitu. Ya. Mangga Bu Mong dijawab nih pertanyaan Bu Nisma barusan. Baik, terima kasih Coach Yo. Baik, Ibu-ibu, Bapak-ibu, foto itu memang betul tadi yang disampaikan adalah Photoshop. Photoshop bagi saya adalah sangat susah nih, gitu ya. Photoshop itu adalah aplikasi untuk mengedit foto paling susah buat saya. Yang paling simpel adalah Snapseed dan PixArt, yaitu yang lebih paling mudah untuk, apalagi untuk pemula gitu ya. Photoshop saya justru malah kurang terampil dengan Photoshop itu, gitu ya. Nah, sebenarnya foto itu diedit memang lebih mempercantik kan tadi sampai Pak Yoyo mungkin dengan didandanin, dengan diberikan aksesoris itu perempuan terlihat cantik, tetapi ingat bahwa bagaimana cara mendandani, menambahkan aksesoris itu kalau sesuai berarti akan malah terlihat cantik. Tetapi hati-hati kalau memang malah salah, malah akan terlihat justru tidak menarik gitu ya. Sama dengan Photoshop, kalau kita terampil nggak masalah sih kalau sudah bisa, tetapi kalau belum nanti malah terlihat tidak bagus gitu ya. Nah, tetapi yang terpenting foto itu adalah memang hasil pada saat kita pertama kali foto. Pertama adalah clear ya, tajam, tadi fokus. Fokus itu kenapa? Sehingga foto kita itu tidak goyang, tidak blur. Maka dari itu harus benar-benar fokus. Kita mengambil itu sama sekali tidak boleh goyang. Nah, basic dari foto kalau sudah clear, tajam, sudah bagus, kalau mau diedit sedikit pun tambah bagus lagi. Tetapi kalau memang Bapak Ibu belum bisa mengedit, dengan foto yang fokus, tajam itu sudah bagus. Tajam itu dalam arti cahaya cukup, kemudian tidak blur itu adalah kita benar-benar tidak bergerak, benar-benar kita fokus pelan-pelan baru diklik. Itu pasti hasil fotonya bagus. Nah, edit itu memang perlu. Kalau saya juga memang foto mengedit karena memang saya juga sudah belajar bagaimana mengedit Snapseed, PixArt, dan kemudian sekarang ada Canva gitu kan. Nah, ada banyak sih sebenarnya aplikasi untuk edit itu. Gitu nggak apa-apa sih kalau memang Ibu, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana penggunaan Photoshop. Begitu? Baik. Terima kasih. Mangga, ada yang tanya lagi? Bu Heni, tadi Bu Eli mau tanya, jadi apa enggak? Nanya, ya, silakan. Baik, silakan, Bu Eli. Ya, Coach, ini saya termasuk orang yang awam lah ya, masalah foto memoto gitu kan. Nah, saya pengen minta sarannya, kalau kebetulan kan saya usahanya 2 nih, sembako sama laundry. Wah ya Bu ya. Ya, nah gimana caranya saya menampilkan produk saya itu sendiri. Nah, itu gimana caranya? Kedua, masalah foto itu kan mengenai cahaya. Nah, kadang yang itu sebaiknya di foto itu cahayanya pas lagi siang apa malam, karena kan misalnya dibutuhkan pakai kertas tadi itu gimana Coach? Ya, baik. Sebelumnya Coach. Terima kasih Ibu Ali, sama-sama. Mong, itu ada yang tanya nih di chat, nama kertasnya tadi apa Mong? Kertas Kalkir. Alkir Bu, ya. Kalkir. Kalkir atau Alkir? Kalkir. Maaf. Alkir. Ya, Kalkir. Oh, Kalkir. Ya, nanti dicek sama Bu. Kalkir saya chat ya. Kalkir. Oke. Betul, itu sudah ada yang jawab, bantu jawab Pak, kertas Kalkir kalau nggak salah, betul, kertas Kalkir. Sudah dijawab salah Ibu Lina, silahkan. Terima kasih Ibu Lina. Oke. Ya. Sama Coach. Baik. Ke Bu Eli tadi, Bu mohon maaf, buahnya buah apa ya Bu ya? Maksudnya produknya saya laundry gitu, Coach. Oh, produknya laundry, Mong. Produknya laundry, Ibu Eli tadi yang bertanya ya? Ya. Kalau laundry, ya betul. Laundry ini Ibu itu istilahnya gini. Jujur saya juga belum pernah ya moto laundry. Maksudnya gini, kalau kita ingin menampilkan keistimewaan laundry kita beda dari laundry yang lain itu apa? Itu sih, misalnya nih contoh, kita menggunakan nggak tahu mesinnya mungkin lebih canggih sehingga atau mungkin sabun cucinya lebih lebih bakteri hilang atau pewanginya lebih
itu yang Ibu nggak tahu saya kelebihannya apa. Nah, ini tampilkan misalnya nih adalah laundry hasil kita itu adalah wangi, misalnya seperti itu ya. Itu kalau saya nih bayangan saya ya, kalau bayangan saya adalah menampilkan baju yang sudah dilipat-lipat Bu, ditumpuk 2, 3 gitu. Terus kemudian ada nih di belakangnya yang digantung dengan mungkin dikasih dikasih fan supaya kelihatan kayak melambai gitu, terus difoto. Itu akan dengan tulisan laundry bersih, wangi, segar sehari penuh, misalnya seperti itu. Artinya apa? Menampilkan bahwa laundry ini rapi dari depannya, baju-baju yang terdepan, dan angin yang tadi digantung itu adalah wanginya semerbak seperti itu mungkin Bu, seperti itu kali ya. Bayangan saya sih motonya seperti itu. Justru laundry saya belum tahu sih, belum pernah juga sih. Ya, maksudnya supaya tampilan fotonya itu bisa mengimajinasi kita bahwa tadi disampaikan Bu Dini kan tumpukannya rapi, berarti kan gosokannya itu rapi, itu maknanya itu. Terus kemudian bersih. Nah, kalau pas pemotretan ambil baju-baju yang warnanya cenderung cerah, putih atau apa. Nah, atau bisa juga ditumpukan di atasnya, Bunda. Ada juga baju-baju yang mungkin nanti dipotretnya dari atas, tapi yang tumpukan paling atas ada corak yang ada bunga-bunganya gitu. Nah, terus tapi ada yang kayak semacam bunga atau apa diangin-anginin, nggak usah dianginin, ditepasin, nanti pas motonya kecapean Bunda nepasin kayak nepasin sate gitu kan. Nah, itu jangan Bu Eli ya, tetapi Ibu tepasin itu nanti mungkin ada di bagian tertentu bahwa hasil sempurna laundry menggunakan wewangian yang dikesukain oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Tapi mungkin bagaimana kata-kata itu singkatnya pendek aja gitu Bu. Jadi pesannya itu ada pesan bahwa ini bersih, bahwa ada pesan ini rapi, ada pesan ini adalah harum hasilnya, berbeda gitu. Nah, itu yang dimaksud Bu Dini tadi, saya pikir seperti itu gitu Bu Weli. Bisa gimana? Teknik pemotretannya gitu kan, kadang kita kan suka itu tuh, maksudnya bagusnya itu pemotretan tuh apa siang, apa malam, apa gimana Coach baiknya? Lebih baik kalau laundry siang Ibu. Siang, betul, siang. Nanti cahayanya lebih baik. Ya, oke, ya, makasih Coach Dini. Sama bagi pemula sih saya sarankan memang siang ya, karena memang saya sendiri sampai sekarang masih terus belajar untuk pencahayaan itu memang agak susah ya Bu ya. Saya pikir foto itu tinggal foto ceklek-ceklek gitu, ternyata begitu kita pakai cahaya, ternyata memang agak tadi misalnya tampilan yang di samping jendela itu tadi juga akan cahaya itu malah justru mengganggu produk kita. Nah, itu juga harus diulang lagi bagaimana posisi peletakannya supaya cahaya tidak mengganggu produk atau tidak ada pantulan sehingga tidak mengalihkan pandangan mata ke cahaya, ke pantulan bukan ke produk. Itu memang agak susah. Lebih baik memang di siang hari di luar lebih cerah, lebih enak gitu sih, gitu ya. Lebih. Tapi ingat Bu bahwa background jangan yang rame ya. Kalau misalnya tadi di luar nih ada tumpukan-tumpukan baju, ya, tumpukan baju, kemudian ada laundry yang digantung, itu langkah baiknya di belakangnya dikasih putih putih spray gitu ya, supaya backgroundnya itu bersih dan bajunya diambil yang warna-warni gitu Bu. Jadi jangan sampai bajunya warna-warni, kemudian backgroundnya juga yang warna-warni atau bunga-bunga, itu nanti malah kurang menarik ya. Lebih baik yang polos-polos saja.